jenis pamor keris, ini ada hubungannya sama keris, ada suatu jenis pamor keris itu yang erat kaitannya dengan sepi, penyepihan, erat kaitannya dengan apa namanya ya, suara-suara yang membuat sepi dan membuat kita damai. Cihai. Yo, Baramu. Jumpa lagi. Kali ini suasananya sangat mendukung ya. Sunyi, persawahan, ada hutan. Di kesempatan kali ini saya selaku admin dari Lembu Bara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi, selamat melakukan tapa berata penyepihan, selamat Tahun Baru Saka 1945, juga selamat menunaikan ibadah puasa yang kebetulan tanggalnya itu jatuh bersamaan dengan upacara Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1945. Oke, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya sedikit akan bahas nanti ya, ada sebuah jenis pamor keris, ini ada hubungannya sama keris, ada suatu jenis pamor keris itu yang erat kaitannya dengan sepi, suara-suara yang membuat sepi dan membuat kita damai. Apa itu jenis pamornya? Nanti kita ikuti sama-sama. Yup, ciao. Yeah, sebuah pamor keris yang berhubungan dengan kesunyiannya. Apakah itu? Ya, namanya mungkin teman-teman Baramu semua yang suka keris itu tahu ya, bahwa ada sebuah pamor namanya pamor Largangsir. Ya. Largangsir itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama lar dan gangsir. Lar itu artinya sayap. Gangsir itu jangkrik tapi yang hidup di tanah. Dia hidupnya itu menggali tanah ya. Ukurannya lebih besar daripada jangkrik-jangkrik biasa. Jadi dia menggali tanah, terus ada gundukan nanti dari hasil galiannya, dia hidup di situ. Dan bunyinya nyaring ya. Nah, apa hubungannya dengan pamor Largangsir dengan kesunyian? Nah, kuncinya ada di sini. Jadi suatu pamor itu tadi yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lar dan gangsir. Anda tahu bahwa gangsir adalah jangkrik yang hidup di tanah itu tadi. Dia akan mengeluarkan bunyi dengan cara menggesekkan larnya, menggesekkan apanya? Sayapnya. Nah, disinilah kata kuncinya ya. Bahwa pada saat gangsir tersebut berbunyi, itu biasanya membunyikan suaranya yang nyaring dan akan menggema ya, dan kedengaran dalam radius berapa meter gitu. Mungkin kalau kita sering ke desa atau ke hutan itu kita sering mendengarkan suara gangsir tersebut ya, atau jangkrik yang menderik kencang gitu. Biasanya di sore hari atau di malam hari. Nah, ada di sinilah kuncinya bahwa dalam memori kolektif
manusia itu biasanya suara jangkrik diidentikan dengan malam, sunyi, atau suara yang kondisi alam yang senyap ya, sunyi senyap begitu. Makanya ada beberapa eh, lelucon atau gimmick ya, jika di era kekinian itu ingin menggambarkan sesuatu yang terdiam, sunyi itu kita akan mengucapkan krik 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 ya, biasanya kan gitu di gimmick itu. Nah, ini menjadi memori kolektif bahwasanya Largangsir ini dibuat kemungkinan karena alasan dari bunyi tersebut. Makanya kenapa identik sama larnya, sama sayapnya, bukan jangkrik dalam keseluruhan bentuknya. Kenapa harus sayapnya? Ya, karena dari sayapnya itulah menghasilkan bunyi krik 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 yang menandakan bahwa keadaan jadi sunyi, senyap, dan terdiam. Dalam konteks ini, sangat memungkinkan di beberapa literatur pekerisan seperti ensiklopedi keris atau keris Jawa antara mistik dan nalar, keris Bali, buku keris Bali bersejarah, keris Bali keris di Lombok karya Lalu Jelenga juga sempat disinggung bahwa pamor Largangsir ini identik sama pamornya kekuasaan atau kewibawaan ya, sangat masuk akal. Yang mana seorang eh, pejabat atau seorang raja, seorang menteri atau yang menguasai suatu wilayah itu diidentikan dengan pusaka keris dengan berpamor Largangsir ini. Itu sangat masuk akal karena apa? Mereka yang menguasai daerah atau pejabat tersebut itu kan harus menjaga kewibawaannya, ya. Kemungkinan makna filosofi dari Largangsir ini, si empu pembuatnya ini ingin menyampaikan pesan-pesan bahwa seorang pejabat, seorang raja atau setingkat yang menguasai suatu pemerintahan itu menjaga kewibawaannya dengan pamor ini yang ditandakan dengan Largangsir atau bunyi menderik tadi. Bagaimana jika seorang eh, pejabat tersebut membawa keris ini, maka semua lawan bicaranya itu akan terdiam jika dia mengeluarkan sabda perintah atau mengucapkan sesuatu omongan, maka semuanya akan senyap, diam, menurut, artinya ikut perintahnya beliau. Karena yang diharapkan adalah seperti suara jangkrik yang senyap itu. Nah, menjadi sangat masuk akal jika dalam beberapa literatur keris ini bermakna filosofi dan melambangkan kewibawaan, yaitu tadi bahwa seorang yang berwibawa jika berucap kepada halayak ramai, maka yang menjadi lawan bicaranya itu akan terdiam. Sebagaimana gimmick yang saya ucapkan tadi, jika ada suara jangkrik itu identik dengan sunyi, senyap, diam. Jadi krik 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 tadi itu. Nah, itulah makna dari pamor Largangsir ya. Dari proses pembuatannya, pamor Largangsir ini adalah pamor twist atau sistem pembuatannya itu dipelintir ya. Jadi ada dua twist, yang satu pelintir ke kanan, satu pelintir ke kiri, lalu direkatkan bersamaan gitu. Jadi ini membentuk suatu pamor yang pelintiran, basicnya ya. Jadi pamor Largangsir ini mirip dengan, secara kasat mata mirip dengan pamor Ganggang Anyut ya. Tak, yang membedakan adalah Largangsir ini pamornya lebih halus, sebagaimana kalau kita lihat sayap dari gangsir, sayap dari jangkrik itu bentuknya itu kan guratannya lebih halus, sedangkan pamor Ganggang Anyut itu lebih lebar-lebar ya, lebih besar-besar. Sebagaimana bentuk ganggang gitu loh. Nanti di belakang ini akan kita lihat bentuk bagaimana Largangsir dan perbedaannya dengan pamor
Ganggang Anyut ya. Ya, detail gambarnya nanti saksikan di akhir video. Oke Baramu, sampai di sini dulu pembahasan kami tentang makna filosofi dan peruntukan pamor ngelar gangsir ya, yang mana sangat cocok saya sampaikan di video yang menjelang Hari Raya Nyepi ya di Bali. Hari Raya Nyepi tahun 2023 atau tahun Baru Saka 1945. Bahwasanya Nyepi identik dengan hening, identik dengan sepi, itu yang berhubungan dengan makna filosofi dari pamor lar gangsir. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap support terus Pandai Lokal, support terus maker lokal dimanapun Baramu berada, ya. Banggakan terus Kris Milenial. Sehat selalu, sukses selalu, dan terakhir sama-sama, yuk, Cihai! Saya ucapkan sekali lagi selamat Tahun Baru Syaka 1945, selamat melakukan ibadah tapa berata penyepihan, dan selamat menjalankan ibadah puasa.